والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada pembahasan Itsbatul kalam lillahi ta'ala. Secara sekilas bahwasanya sifatul kalam termasuk kategori sifat apa? Hendak ya'rifi dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah dilihat dari sisi apa? Dzatiyah dari sisi apa? Jenis kalamnya. Fi'liyah dilihat dari sisi apa? Masing-masing kalam. Baik. Dan yang seperti ini ikhwan, terkadang juga diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Qadimun naw' hadithul ahad. Qadimun naw' hadithul ahad. Dari sisi jenisnya kalam itu qadim, yaitu Allah disifati secara azali dengan sifat kalam. Sedangkan hadis, ini sifat bagi ahad, jadi masing-masing kalamnya itu hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman kapan saja Allah menghendaki. Baik. Dari ayat yang kemarin kita ambil yang menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwasanya bila dari sisi masing-masing kalamnya maka sifat kalam adalah sifat fi'liyah. Ayat yang mana? Arin. Faman astaqu minallahi haditha. Sisi pendalilannya mana? Ayat ini menetapkan bahwasanya astaqul kalam kalamullah. Ayat yang mana? Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Saya menunjukkan bahwasanya ahadul kalam itu disifati hadis. Dan ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kalam yang akan Allah Subhanahu wa taala katakan kelak di hari kiamat. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Baik. Dan ayat yang keempat yang kemarin kita ambil, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Selain terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada faedah besar, bahwasanya kalamullah tidak keluar dari dua kondisi, yaitu apa? Indak ya Ridwan, sidq dan adil. Sidq kepada apanya? Sidq pada semua kabar-kabar, dan adil pada hukum. Tayyib, sidq benar pada semua kabar-kabar,
yang Allah Subhanahu wa taala katakan, dan adil pada semua hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Baik, sekarang kita ambil ayat yang ke-5. Qala Allah azza wa jalla wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Ayat ini penting yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan atau dengan pembicaraan yang hakiki. Bukan sekadar pembicaraan yang sifatnya kalamun nafsi, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli bidah. Naam, ya ada suara didengar. Ini kalam yang hakiki. Nah, tapi kalau kalamun nafsi, sebagaimana sebagian keyakinan ahli bidah, kalamun nafsi, ini sesuatu yang tidak didengar. Nah, cuma dari hati ke hati, langsung turunkan pada hati Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini perkataan yang batil. Allah katakan di sini taklima, yaitu menunjukkan bahwasannya kalam itu kalam hakiki. Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala katakan, hadza tasyrifun li Musa alaihi salam bi anna Allah kallamah. Ini merupakan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala kallamah, ai asma'ahu kalamah. Allah perdengarkan kepada dia kalamnya, yaitu Allah ajak bicara dia, sehingga mendengar langsung kalam Allah azza wa jal. Walihada yuqalu lahu al-kalim, bahwasanya Musa adalah al-kalim. Ini bentuk isim maf'ul. Naam, yaitu orang yang Allah mendengarkan kepadanya kalamnya, sehingga Musa digelari dengan Kalimullah, sebagaimana Ibrahim digelari dengan Khalilullah. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Sebagaimana telah kita lewati dalam beberapa kajian yang telah lewat, bahwa tidak ada satupun kemuliaan yang Allah khususkan kepada salah seorang rasulnya atau nabinya, kecuali hal tersebut juga diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang sama atau yang lebih. Seperti ini, Musa kalimullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberi kemuliaan untuk bisa mendengar langsung kalamullah azza wa jal. Di mana itu? Dalam keadaan ketika Mi'raj. Qala wa taklima masdarun muakkad atau masdarun muakkid. Takliman masdarun muakkidun, yang i'rabnya sebagai apa? I'rabnya sebagai apa, Ahmad? Tayyib. I'rabnya sebagai maf'ul mutlaq. Apa faedahnya? Lidaf'i kaunit taklimi majazan, untuk menolak keadaan taklim
yaitu diajaknya Musa atau diperdengarkannya kepada Musa kalamullah azza wa jalla itu hanya sekedar majaz. Maka jangan sampai timbul dugaan bahwasanya kalam ini sekedar majaz saja. Allah Subhanahu wa taala kuatkan hal tersebut dengan masdar taklima. Fa fil ayati itsbatul kalami wa annahu kallama Musa alaihi salam. Pada ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa alaihi salam sehingga Musa mendengar langsung kalamullah azza wa jalla. Tayyib. Wa minhum man kallama Allah. Berhubungan dengan keadaan para rasul-rasul Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Itulah para rasul. Kami muliakan sebagian yang lain sebagian atas sebagian yang lain. Menunjukkan para rasul keutamaannya berbeda-beda. Dan di antara rasul-rasul tersebut ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara dia. Maksudnya apa? Allah perdengarkan kepada dia kalamnya. Baik. Ay minar rusuli alaihi wassalatu wassalam wa minhum ay minar rusul. Bagaimana dalam ayat tadi jelas tilkal rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Man kallama Allah ay asma'ahu kalamah bila wasitah. Di antara rasul tersebut ada rasul yang Allah perdengarkan kalamnya tanpa perantara, yakni Musa wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam, yaitu Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza Adam, sebagai demikian pula Nabi Allah Adam, yang datang dalil bahwasanya beliau apa? Nabiyyun mukallam. Baik. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man awwalul anbiya?" Qala Adam. Qultu innahu nabi. Qala na'am mukallam. Kama warada fil hadits, kama warada bihi al haditsu fi sahih Ibnu Hibban. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa? Dari Abi Dzar. Nam dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Fafil ayati itsbatul kalami lillahi ta'ala. Dan pada ayat terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kallama ba'dar rusul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada sebagian rasul sehingga mereka mendengar kalamnya na'am secara langsung tanpa perantara. Kemudian yang masih berhubungan dengan Musa alaihi salam, wa qauluhu ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ay hasala maji'uhu fil waqti alladhi wa'adahu Allah fi. Maka tatkala Musa datang di waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa kallamahu rabbuh, dan Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kalamnya kepada Musa secara langsung. Karena hak kembali kepada Musa. Ai asma'ahu kalamah min ghairi wasitah. Makna ini diingat-ingat. Fal ayatu fiha itsbatul kalami lillah wa annahu yatakallamu mata syaa subhanahu.
Maka pada ayat-ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah dan bahwasanya Allah berbicara kapan saja yang Allah kehendaki. Wa annahu kallama Musa alaihi salam bila wasithah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ajak bicara Musa tanpa adanya perantara. Dan pada ayat di surat Al-A'raf ini akhwanifillah terdapat faedah penting dalam membantah ahli bidah yang mereka mentahrif ayat di surat An-Nisa. Maka seandainya ayat ini disebutkan langsung akan lebih lebih mudah untuk menggambarkannya. Yaitu ketika ahli bidah mengingkari sifat kalam, ya ikhwan, mereka mentahrif ayat wa kallamallahu Musa taklima diubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima dengan mengubah harokat rafa pada lafdzul jalalah menjadi nasab. Dan ini tanpa mengubah huruf sama sekali. Sehingga mungkin seorang jahil akan tertipu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di surat Al-A'raf datangkan Musa dalam bentuk dhamir sehingga tidak mungkin lagi untuk bisa dipahami makna lain. Pada ayat wa kallamahu rabbuh, ini sudah tidak bisa diotak-atik karena jelas kallamahu, hak dhamir ini mesti i'rabnya sebagai apa? Mesti i'rabnya sebagai apa ini, Umar? Maf'ulun bi, tidak bisa diubah. Wa kallamahu yang dhamir yang menempel pada fi'il dalam kata ini, ya i'rabnya sebagai maf'ulun bih dan kembali kepada Musa. Kemudian rabbuh, ya berarti mau tidak mau harus dibaca sebagai apa? Sebagai fa'il. Wa kallamahu rabbuh. Berarti ini sebagai apa? Sebagai penegas, ya ikhwanifillah. Oleh karena itulah dulu sebagian salaf ketika berdebat dengan ahli bidah, ketika didatangkan ayat wa kallamallahu Musa taklima, mereka masih bisa punya peluang untuk tahrif. Maka dikatakan kepadanya, lalu bagaimana yang akan engkau lakukan pada firman Allah Subhanahu wa taala, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Sudah tidak bisa lagi. Ini penegasan bahwasanya Allah berbicara kepada Musa alaihi salam, yakni Allah mendengarkan kalamnya tanpa wasithah. Baik. Ada pun ayat berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.